namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling deket di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung di Pangandaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Karena itu amanah undang-undang, selama undang-undang tidak diganti ya tidak boleh berhenti. Undang-undangnya ganti dulu kalau mau berhenti nenggelamin kapal. Dan itu deterrent efeknya kan hebat, puluhan ribu kapal pergi. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan penerbangan melalui Susi Air. Menariknya, ia tidak menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat SMA. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk berkembang. Dengan kerja keras dan keberanian, ia membangun usahanya dari nol, hingga akhirnya dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2014. Dari sinilah perubahan besar dimulai. Salah satu kebijakan yang paling dikenal adalah penenggelaman kapal ilegal. Banyak yang menentang, banyak yang meragukan. Namun Susi tetap berdiri teguh. Karena baginya, Laut Indonesia bukan untuk dijarah. Laut Indonesia adalah milik rakyat. Ini adalah contoh nyata nilai berakhlak, loyal, setia pada kepentingan negara, bukan tekanan pihak lain. Akuntabel, berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Ia tidak hanya berbicara, tetapi ia bertindak. Susi juga dikenal sebagai sosok yang berpikir berbeda. Di saat orang lain mengikuti cara lama, ia menciptakan cara baru. Ia membangun sistem pengawasan laut, menguatkan industri perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ini mencerminkan yang pertama nilai adaptif, yaitu berani berubah dan mencari solusi baru. Yang kedua nilai kompeten, yaitu memahami bidangnya dengan baik. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk tidak maju. Namun, di balik ketegasannya, ada satu hal yang sering terlupakan, kepeduliannya kepada rakyat kecil. Susi selalu berpihak pada nelayan. Ia ingin mereka hidup lebih sejahtera. Ia ingin hasil laut dinikmati oleh bangsa sendiri. Inilah nilai berorientasi pelayanan, mendahulukan kepentingan masyarakat. Karena sejatinya, ASN adalah pelayan rakyat. Mungkin tidak semua menjadi menteri. Kita mungkin tidak semua membuat kebijakan besar. Namun, kita semua punya satu kesamaan, yaitu kita diberi amanah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjaganya? Apakah kita bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban atau benar-benar untuk melayani? Belajar dari Ibu Susi Pujiastuti, menjadi ASN teladan bukan tentang siapa kita, tetapi tentang keberanian kita untuk jujur, untuk tegas, dan untuk berpihak pada kebenaran. Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukan jabatan kita, tetapi apa yang kita lakukan untuk orang lain. Mari kita menjadi ASN yang berakhlak, bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam setiap tindakan.